Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Aderai. Kali ini saya akan membahas tentang berbagai pertimbangan yang kita lakukan untuk merancang sebuah program latihan beban. Ada kurang lebih sekitar 6 strategi yang saya tawarkan kepada teman-teman untuk dijadikan sebagai pertimbangan buat teman-teman dalam merancang program. Tentu di sini membutuhkan sebuah kreativitas ya teman-teman sekalian. Jadi nggak ada sesuatu yang baku yang program tuh harus kayak gini, yang bagus seperti itu tuh nggak ada. Tapi masing-masing orang punya program yang sifatnya individualized gitu ya. Jadi kalau sama seperti ketika pendekatan dalam hal kesehatan itu ada istilah yang mengatakan there is no such thing as a one size fits all, semuanya is a precision and personalized. Begitupun juga dalam hal merancang program latihan, khususnya latihan beban. Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama adalah program latihan beban kita sesuaikan dengan body part kita. Jadi sekali lagi kalau kita berbicara di sini memang ada satu pertimbangan di sini, yaitu adalah minimal paling tidak 1 kali seminggu itu terlatih masing-masing body partnya tadi. Masing-masing itu terlatih 1 kali seminggu minimal. Nah, yang paling populer itu yang dikenal dengan namanya bro split. Bro split itu adalah mengkombinasikan besar dan kecil. Contohnya misalnya chest dan biceps misalnya. Back dan triceps gitu ya. Lalu ini shoulder dan traps. Nah, lalu terakhir ininya legs dan calves gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini program ini mungkin plus ditambah dengan abs misalnya di sini ya. Di sini ditambah dengan abs juga misalnya ya. Ini contoh aja teman-teman sekalian. Beberapa strategi yang teman-teman bisa lakukan lebih kepada berdasarkan daripada body part itu sendiri ya. Jadi teman-teman lihat di sini. Body part bisa besar, dalam hal ini yang gede yaitu adalah di sebelah sini, chest-nya besar, dikombinasikan dengan bicep yang kecil. Back besar, kombinasikan dengan tricep yang kecil. Shoulder-nya besar, kombinasikan dengan traps yang kecil. Dan legs-nya besar, kombinasikan dengan calf yang lebih kecil. Kurang lebih itu ya, teman-teman sekalian paham ya untuk yang nomor 1. Nomor 2 yaitu adalah kadang-kadang kita membuat atau merancang program itu based on movement. Nah, contoh di sini, misalnya kita melakukan pendekatannya, saya di sini ya, contoh misalnya kayak kita berbicara day 1 gitu ya. Day 1, day 2, day 3, day 4 gitu ya, misalnya ya. Nah, jadi teman-teman kita lihat di sini, kalau hampir rata-rata kebanyakan dari kita latihan beban itu di kisaran antara 4 kali seminggu gitu ya. Nanti teman-teman day 1, day 2, day 3, day 4, day 1 itu it's not necessary harus hari Senin atau hari Selasa, enggak, tapi kita sebut sebagai day 1, day 2. Kenapa? Karena kalau kita ngomong day 3, bisa jadi di antara day 1 dan day 2 terjadi ada yang namanya off day. 3, 4, 5 off. Nah, cuma kalau kita ngelihat dalam seminggu itu ada 7 hari, jadi kita bisa lihat di sini, oh ini Senin, Selasa, Rabu off, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu off gitu ya. Cuma kita nggak sebut Senin ini, kita sebut day 1, day 2, day 3, day 4 gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini based on push and pull, jadi kita bisa lihat di sini, jadi waktu day 1 kita otomatis push. Day 2 kita pull. Day 3, nah kita misalnya apa lagi? Misalnya kita masukkan lagi, ini push dan pull ini juga sebenarnya berlaku juga bagi legs ya. Legs pun juga bisa masuk ke dalam sini, tapi biasanya push di sini kadang-kadang yang paling populer itu biasanya adalah chest, triceps, sama delts. Jadi bahu, triceps, sama chest. Itu biasanya push. Nah, sedangkan kalau pull itu biasanya adalah back, lalu biceps, sama traps.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi push and pull. Nah, di D3-nya lagi dibalikin lagi. Misalnya mungkin D3-nya legs. Nanti D4-nya pull lagi. Mungkin D5 misalnya kalau seandainya seperti ini ya, berarti ya. 1, 2, 3, 4. Ini off di sini D5. Berarti D5. Ini berarti push lagi. Baru D6 nanti off. Ini contoh aja ya teman-teman, hanya ingin menjelaskan aja kepada teman-teman bahwa ada pertimbangan kita dalam merancang program latihan beban dengan memakai pendekatan gerakan. Jadi kurang lebih kira-kira seperti ini. Nanti chest, tricep, delts. Kenapa nih? Karena tiga-tiganya banyak. Jadi biasanya kadang-kadang dalam satu hari tidak memungkinkan untuk kita bisa optimal. Nah, makanya kenapa kita lakukan lagi nanti konsep yang sama di hari kelimanya. Begitupun juga pull, konsep yang sama di hari keempatnya tadi. Paham ya teman-teman sekalian yang ngerti ya? Kurang lebih kira-kira kayak gitu. Jadi paling tidak semuanya terlatih paling tidak minimal 1 kali. Kalau legs di sini mau ditambahin di antara di sini juga boleh juga, nggak ada masalah. Ya, lanjut lagi. Membuat program latihan based on compound and isolation, gitu ya. Jadi kalau seandainya misalnya kita bilang day 1, saya mau compound. Day 2 saya mau isolation. Nanti off. Day 3 compound lagi. Day 4 isolation lagi. Jadi apa bedanya isolation sama compound adalah ketika kita melibatkan lebih dari satu persendian, lebih dari satu otot yang terlibat. Jadi kalau compound movement yang paling populer, chest, yaitu adalah chest press. Kalau kita bicara compoundnya, nah kalau kita berbicara isolation movementnya adalah flies. Back juga sama. Kalau compound movementnya misalnya deadlifts. Ini kalau back hampir semuanya compound movement ya. Deadlift, lalu lat pulls, rows. Itu hampir semuanya compound movement. Shoulder, compound movementnya adalah shoulder press. Isolationnya adalah laterals. Laterals bisa front, bisa medial, side, atau bisa rear. Biasanya bend over lateral. Nah ini isolation, ini compound. Kalau kaki di sini ya, legs, berarti leg press, squats, lunges, itu semua compound. Isolationnya adalah leg extension, leg curls, itu isolationnya. Jadi teman-teman silahkan kreatif untuk menjadikan si compound dan isolation sebagai pertimbangan dalam kita merancang program latihan. Paham? Oke, lanjut lagi. Yang nomor 4 yaitu adalah kalau kita berbicara disebut dengan yang namanya bread and butter itu sebenarnya lebih kepada kayak kalau bicara basic workout itu ya salah satunya mungkin yang paling populer heavy duty principle. Heavy duty principle kalau teman-teman tahu itu adalah basically sebenarnya adalah melakukan satu sesi latihan, itu programnya hanya benar-benar adalah total body workout. Jadi teman-teman dalam satu hari chest dilatih, arms dilatih, back dilatih, legs dilatih, lalu abs dilatih, shoulder dilatih. Nah teman-teman kita lihat di sini shoulder press, chest press, arms curls, back either rows
atau pulse. Legs press. Kalau abs, either sit ups atau leg up ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini semua jadi satu total body workout yang teman-teman lakukan. Setelah itu besoknya lakukan hal yang sama. Setelah itu besoknya lakukan hal yang sama. Boleh nanti tinggal dipilih aja. Kalau chest bisa press dengan free weights atau dengan plate loaded. Kalau curls bisa dengan dumbbell, kadang-kadang bisa dengan barbell. Back dan rows, pulse-nya juga sama. Teman-teman bisa kadang pakai rows-nya, kadang-kadang pakai pulse-nya. Lalu legs juga press atau kadang-kadang squats. Abs juga sit up, leg up, dan shoulder press bisa dengan menggunakan Smith machine, bisa dengan menggunakan free weights, bisa menggunakan barbell. Ini juga sebenarnya yang nanti akan saya jelaskan di next strategi selanjutnya ya. Jadi ini salah satu strategi yang teman-teman bisa lakukan untuk dijadikan pertimbangan buat merancang sebuah program. Kadang-kadang satu hari ini saya cuma mau pakai dumbbell aja. Jadi bisa buat chest, pakai dumbbell back, misalnya dumbbell rows. Chest, misalnya chest press with dumbbell sama flies with dumbbells. Lalu legs, misalnya bisa squats with dumbbells atau with barbells. Kalau misalnya shoulder, sama juga. Paling populer tentunya dumbbell dan barbells. Bisa nggak pakai Smith machine? Smith machine juga bisa juga, dan sebagainya. Lalu apalagi yang lain? Chest, back, leg, shoulders. Lalu selain itu arms ya. Arms juga sama, bisa pakai dumbbell, bisa pakai barbell, bisa pakai cable. Ya, kurang lebih itu untuk curlingnya ya. Jadi teman-teman lihat di sini, dengan memvariasikan berbagai fasilitas di pusat kebugaran dengan fasilitas yang banyak ini memungkinkan kita bisa untuk kreatif dalam membuat sebuah program latihan itu sendiri ya. Dan yang terakhir yaitu adalah yang disebut dengan instinctive training principle. Ini hanya sebuah kata fancy yang sebenarnya kadang-kadang dilakukan oleh orang-orang seperti saya yang tidak bertanggung jawab karena tidak punya program latihan. Jadi tiap kali datang, ya udah saya latihannya mau apa, ya udah itu yang saya lakukan. Lalu besoknya mau latihan apa ya, langsung aja saya lakukan aja apa yang saat itu feelingnya, perasaan mau melakukan itu. Tapi saya make sure di sini saya harus minimal 1 sampai 2 kali masing-masing otot terlatih dalam 1 minggu. Paham ya teman-teman sekalian? Alasannya kenapa coba? Alasannya kita nggak mau juga, oh saya instinktif, saya senangnya bicep, ya udah bicep, tangan terus, tapi yang lainnya dikesampingkan. Jadi bukan ide baik. Justru kita kalau berbicara bodybuilding ya, kalau kita berbicara fitness, kita bicara about balance ya, terutama kalau kita berbicara otot rangka, kita mau semua otot kita terlatih masing-masing paling tidak 1 kali dalam 1 minggu. Nah, jadi apapun strategi teman-teman tadi dalam hal strategi latihannya, apakah dengan menggunakan peralatan, apakah dengan menggunakan pendekatan compound atau isolation, apakah dengan total body workout, apakah dengan melakukan based on body part, maupun juga dengan movement atau gerakan, teman-teman silahkan boleh lakukan. Pilih sesuai dengan kesukaan teman-teman masing-masing. Boleh nggak saya berpindah, Mas Ade, dari saya senangnya seperti ini, lalu saya pindah ke nomor 2? Boleh. Boleh nggak saya pindah nanti kalau udah sebulan, saya pindah ke yang nomor 4? Boleh juga, silahkan aja. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat informasi ini. Apabila ada teman-teman yang suka dengan materi ini, mohon di-share kepada teman-temannya. Dan juga apabila ada pertanyaan, dengan senang hati dilayangkan ke komen di bawah ini ya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Cheers!